salamullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala apa-aparat Bapak Satpol PP dan Bapak TNI, dengarkan bahwasanya mulai hari ini kami tidak ingin tahu dan tidak mau tahu. Semua yang ada di sini, fasilitas ini silakan bawa ke kantor Wali Kota Surabaya. Kita tidak ingin ditakut-takuti dengan adanya penyekatan ini. Sekali lagi, saya sebagai korban aksi pada kesempatan kali ini tidak ingin adanya penyekatan yang ada di Surabaya ini. Kami minta tuntutan kami kepada Walkot Surabaya, satu, besarkan swab antigen yang ada di pintu masuk dan pintu keluar. Kalian punya tugas pokok dan fungsi untuk menjaga daerahnya sendiri, yaitu tempat hiburan, mal, ada Plaza Surabaya, ada tunjungan di sana ramai berkerumun kok tidak dihentikan. Tempat DG tetap berkerumun kok tidak dihentikan, kok tidak ada swab. Berlaku adillah saudara-saudara, berlaku adillah demi kepentingan rakyat, demi kepentingan pemerintah. Saya minta kepada Wali Kota Surabaya, kalau 5 menit lagi tidak hadir di tengah-tengah kami, saya pastikan orang Madura tidak akan sabar. Saya kan bingung. Jadi nanti insya Allah itu sudah saya sampaikan kepada provinsi, gubernur. Insya Allah di sini juga ada satgas. Jadi nanti terkait swabnya itu kapan, berapa hari ditiadakan atau tidak, itu insya Allah satgas COVID Pak Danrem yang akan menyampaikan, Pak Panglima nanti. Karena kami juga menjalankan tugas. Jadi insya Allah sekali lagi, penyekatan untuk swab itu bukan kebijakan Wali Kota Surabaya dan Bupati Bangkalan, tapi ini adalah untuk mencegah COVID yang dilakukan. Insya Allah kami hanya menunggu perintah dari Satgas COVID-nya Jawa Timur. Insya Allah Pak Danrem nanti yang untuk Bangkalan dan Surabaya. Apapun perintahnya, insya Allah akan saya jalankan. Tapi apa yang jenengan inginkan sudah saya sampaikan semuanya kepada beliau-beliaunya. Ini ada Pak Danrem. Jadi pelaksanaan swab itu tujuannya satu, ya. Tujuannya satu, agar kita itu tahu atau tidak kena COVID. Bener nggak? Mun sampian teh swab, sampian oningtan, mun sampian kadisa kening COVID, napa tai kening? Ke depan nah, bade kebijakan, evaluasi, mon biasanya benar kita beri ke kebijakan dari wali kota Mening Surabaya dan Bupati neng Bangkalan ampun ngeluaraki surat edaran. Mohon maaf ya. Kami di sini menemukan analisis problem. Analisis problemnya begini. Media sejak pada tanggal 5 Juni ya kemarin itu penutupan pertama itu sanksi besar bagi wali kota yang ikut campur. Bagi wali kota yang ikut campur, baik wali kota Surabaya maupun Bangkalan, karena di sana bukan memberantas atau menjauhi pandemi, seakan-akan dengan pencegatan kemarin pada tanggal 5 Juni itu adalah membeludak pandemi. Karena apa? Pencegahan di situ menimbulkan kerumunan besar, dan undang-undang peraturan Satgas COVID-19 itu nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya harus ada jarak. Mohon maaf,
Pak Wali Kota langsung hadir di sana pada tanggal 5 itu. Jangan ini video beredar Pak di mana-mana. Itu satu. Saya juga mengkritisi dan ada solusi. Akankah Wali Kota tetap mengkonsistenkan orang-orang Madura yang mau melintas dan swabnya dilakukan di Suramadu? Ini tidak layak karena di Surabaya ada lokasi khusus, di Bangkalan ada lokasi khusus. Solusinya di Bangkalan, di Tangken, tidak harus di Suramadu gitu loh. Karena Suramadu itu satu arah. Kalau misalnya ada 2 juru masuk dari Bangkalan, ada Suramadu, ada akses Kamal, ya dua-duanya harus ada penjagaan ketat dari Satgas. Ini kan terkait teknis pemerintah. Sekarang seakan-akan rakyat Madura yang salah. Pemerintah tidak sadar. Sebenarnya penyebaran pandemi tugas pertama adalah pemerintah. Tapi seakan-akan ketika rakyat sudah dikenal salah rakyat. Ini nggak boleh kayak gitu. Sekarang ini bagaimanapun caranya agar rakyat Madura tidak takut terhadap ini. Karena dengan kondisi swab itu rakyat Madura banyak yang susah. Sekarang bahkan ininya terinfeksi gara-gara swab. Pertanyaan saya, apakah Wali Kota dan Bupati Bangkalan menanggung risiko itu? Ini jangan-jangan yang menyuap swab antigen itu rata-rata tidak punya surat rekomendasi dari dokter. Ini bahaya. Oh, jangan-jangan penularan virus berada di tenda-tenda itu. Ini bahaya Pak. Maka pemerintah daerah, baik Wali Kota Surabaya dan semacamnya harus punya solusi. Terus selanjutnya yang keempat, yang sudah positif dalam kurung OTG ini dikarantina, tempatnya lihat sendiri. Apakah layak tempat kayak gitu? Sehingga beredar yang OTG ditempatkan di situ tidak ada tempat sholatnya, airnya minim. Bagaimana? Dan di dalam tidak ada satgas yang menjaga jarak mereka-mereka. Sebenarnya ini swab harus sepakat dibubarkan. Tunggu Pak, ini ada alasannya. Kenapa kok dibubarkan? Karena di sana yang menyebabkan kerumunan. Itu indikator permasalahannya. Saya pastikan kalau teman-teman sesuai suratnya dari Bupati Bangkalan, diam dulu. Maka cukup membawa SIKM. Tidak usah swab. Enggak. SIKM itu dari Bangkalan. Bangkalan itu untuk mendapatkan SIKM-nya saya nggak tahu gimana. Harus swab juga. Nah, benar Pak. Ini surat ini ya, Mas Bos. Nah, ini surat yang dari Bupati Bangkalan juga ada loh. Makanya sekarang saya ngomong, Pak Kapolres ngomong, Pak, mau bedino di swab. Akhirnya keluarlah SIKM itu. Sehingga nanti insya Allah kami sudah sepakat bahwa kalau ada SIKM ya Pak ya, dari Bangkalan maka Surabaya tidak akan ada swab. Sebenarnya ini kan hanya menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Bapak Eri Cahyadi sebelumnya. Di Bangkalan nggak ada swab sebelumnya kan Pak ya? Oh bentar. Nggak ada kan? Nggak, saya jelaskan. Ya memang nggak ada apa enggak? Belum, bentar. Rapat ini dilakukan tanggal 4. Forkompinda melakukan rapat tanggal 4. Dan tanggal 5 kita melakukan, Bangkalan belum melakukan. Tapi kesepakatannya tanggal 4. Ini beliau-beliau ada semuanya. Bukan saya mengada-ngada loh ya. Jadi bukan karena Bangkalan itu nggak ada swab, terus ada swab itu gara-gara Surabaya, bukan. Karena kesepakatannya itu dilakukan pada tanggal 4. Kita melakukan dulu, Bangkalan belum sempat melakukan. Kita kaget loh, kok belum, makanya jumlahnya panjang. Ya Pak. Saya tanggapi dulu Pak ya. Untuk swab yang ada di Suramadu itu tidak ada pemberitahuan Pak. Mohon maaf. Sosialisasi. Tunggu dulu. Segala bentuk program penjegatan, tapi sebelumnya tidak ada itu tidak sah Pak. Seakan-akan di situ ada diskriminasi. Oh, kok baru sekarang? Lah itu loh. Si maksud saya. Tunggu dulu Pak. Ini supaya sistematis Pak. Sistematis. Jadi seakan-akan rakyat Madura antri sekian panjang gara-gara pencegahan di situ untuk diswab, maka rakyat Madura merasa marah karena di sana mempunyai beberapa tujuan. Ada beberapa pedagang dan ada beberapa orang yang mempunyai tujuan yang dicegat oleh wali kota. Apakah tidak ada besar di dalamnya? Satu pokok poin. Surabaya. Iya paham Pak. Enggak, tempat karantina Pak yang dimaksud saya. Makanya, tempat BPWS itu. Itu punya provinsi bukan punya kita. Ya makanya saya memohon juga di dalamnya untuk di sana
sana dijaga juga prokesnya dan peralatan harus siap. Karena di sini di Covid ada anggarannya lu, Pak. Intinya begitu, sehingga ini harus disampaikan ketika orang disita barangnya lalu dinyatakan positif atau OTG oleh salah satu tenaga medis, lalu dia langsung diantarkan ke sana, tapi fasilitas tidak memadai, itu kan bukan dolim sebenarnya, tidak ikut prokes dan juga di sini ada anggarannya. Jangan-jangan anggarannya itu tidak digunakan pribadi kan itu. Saya mau speak Pak, orang Madura Pak. Insya Allah apa yang disampaikan Mas Musik. Ya, Mas speak Pak. Mas Musik nanti akan saya sampaikan Bu Gubernur. Oh ya, sampaikan itu. Ya, sampaikan. Karena kami itu bergerak atas arahan dari Forkompinda Jawa Timur Pak Panglima. Ya. Saya akan sampaikan. Insya Allah akan saya sampaikan dari ini langsung ke sana. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Wali Kota. Nomor teleponnya sudah dikira nang arek.